Orang yang dijaga atau didampingi oleh kodam leluhur ini, mereka akan memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, dia akan memiliki sifat yang sangat bijaksana. Dia akan memiliki pola pikir yang jauh lebih dewasa, lebih tua daripada usianya. Janji kuele Salam Rahayu. Seperti halnya dunia manusia, alam goibun, mereka memiliki sifat-sifat seperti halnya manusia. Ada yang baik dan ada pula yang licik dan jahat. Tidak sedikit dari makhluk alam gaib, terutama kodam, mereka ingin melakukan hal-hal yang baik di alam manusia. Ini kenapa kemudian kodam ingin menjaga dan mendampingi seseorang. Salah satu alasannya adalah mereka ingin melakukan perbuatan yang baik melalui apa yang dilakukan oleh manusia. Kodam-kodam ini akan memilih seseorang sesuai dengan karakter yang mereka inginkan. Ketika orang yang baik, mereka akan didampingi oleh kodam-kodam yang bersifat baik. Ketika seseorang memiliki sifat yang buruk, maka ia pun akan didampingi atau dijaga oleh kodam yang berperilaku buruk. Para kodam ini menjaga agar orang selalu berbuat baik ataupun sebaliknya. Jadi kodam-kodam ini memiliki tujuan dan keinginan. Kemudian untuk kodam leluhur ini adalah kodam yang dahulunya pernah mendampingi seseorang dan kemudian seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Maka kodam ini akan mencari anak keturunan dari seseorang yang sudah meninggal tersebut. Entah itu anaknya, cucunya, buyutnya, canggahnya, dan lain sebagainya. Yang pasti keturunan yang dipilih ini adalah mereka yang memiliki energi yang sama dengan energi yang dimiliki oleh kodam tersebut. Juga memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeda dengan leluhurnya ketika masa hidupnya, masa kodam ini mendampingi. Dan keturunan yang dipilih biasanya hanya satu orang. Orang yang dijaga atau didampingi oleh kodam leluhur ini, mereka akan memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri yang pertama, dia akan memiliki sifat yang sangat bijaksana. Dia akan memiliki pola pikir yang jauh lebih dewasa, lebih tua daripada usianya. Sehingga terkadang orang yang dijaga oleh kodam leluhur ini, dia tidak suka berbicara atau bergaul dengan orang-orang yang seusia dengannya. Dia akan lebih suka berbicara dan bergaul dengan orang-orang yang lebih tua darinya. Ini karena pemikiran-pemikirannya tidak akan nyambung dengan orang-orang seusianya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, seseorang yang dijaga atau didampingi oleh kodam leluhur, ia akan merasakan, mendengar, dan mencium hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Ini ciri yang kedua. Jadi seseorang ini akan memiliki kepekaan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ciri-ciri yang ketiga, seseorang ini memiliki kemampuan melihat masa lalu. Jadi dia akan banyak tahu tentang masa-masa lalu, terutama masa-masa
di mana leluhurnya masih hidup. Ini disebabkan karena ketika mendampingi leluhurnya, Kodam yang mendampingi merekam semua apa yang dialami leluhurnya, sehingga ketika Kodam ini mendampingi keturunannya, maka daya ingat Kodam ini tidak menghilang. Dia akan mencoba untuk memberikan pengetahuan terhadap keturunannya, sehingga seseorang ini akan berbicara tentang masa lalu yang sebenarnya dia tidak pernah mengalami, bahkan tidak pernah mendengarkan siapapun yang bercerita. Jadi dia secara alamiah akan mengetahui ini. Ini semua dikarenakan Kodam yang menjaganya memiliki daya ingat masa-masa ketika Kodam ini mendampingi leluhurnya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, seseorang yang dijaga atau didampingi Kodam leluhur, ia akan memiliki aura kewibawaan yang sangat kuat. Dan ini merupakan pengaruh dari energi makhluk gaib ini atau Kodam yang menjaganya. Biasanya kewibawaan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dijaga atau didampingi oleh Kodam leluhur. Aura kewibawaan tersebut bisa dirasakan oleh seseorang ini dan oleh orang lain yang berada di dekatnya. Lalu kemudian yang kelima, seseorang yang dijaga Kodam leluhur, ia akan sangat menghormati dan akan lebih sering mendoakan para leluhurnya. Ia akan suka berziarah ke makam-makam sesepuhnya dan mendoakan mereka. Kemudian ciri-ciri yang keenam, seseorang yang diikuti Kodam leluhur atau dijaga Kodam leluhur karena pola pikirnya yang lebih bijak, lebih dewasa, atau lebih tua dibandingkan saudara-saudaranya, maka seseorang ini bisa mengerti dan bahkan bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya. Lalu kemudian ciri-ciri yang ketujuh atau yang terakhir, seseorang yang dijaga oleh Kodam leluhur atau didampingi oleh Kodam leluhur, ia akan memiliki tingkat kebatinan yang sangat kuat. Ini bisa dirasakan dengan jelas bahwa seseorang yang diikuti atau dijaga Kodam leluhur pasti akan memiliki kebatinan yang sangat peka dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, dia akan mengetahui karakter seseorang sekalipun seseorang ini baru ia kenal dan baru pertama kali bertemu dengannya. Dia akan tahu karakternya apakah jahat ataukah baik. Ini bisa ia rasakan dari energi orang tersebut. Dan ia juga bisa memiliki kemampuan untuk menjadi perantara menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya kesurupan, kena guna-guna, kena santet, dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi karena energi dari Kodam leluhur yang senantiasa menjaganya, mendampinginya. Ia akan selalu diikuti kemanapun ia pergi. Inilah 7 ciri-ciri orang yang diikuti dan dijaga oleh Kodam leluhur. Dari semua ciri-ciri ini akan bisa kita dapati ketika kita memperhatikannya, dan semuanya terjadi karena kehendak Gusti Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang Gusti Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat
Terima kasih. Salam Rahayu. Mula